semuanya, kembali lagi dengan saya Missy. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pengaruh teknologi khususnya Instagram terhadap kaum generasi muda. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ingin membahas terlebih dahulu pengaruh dari teknologi secara universal. Seperti yang teman-teman bisa lihat dan amati, sekarang ini teknologi sudah diterapkan di berbagai bidang aspek kehidupan. Ada di bidang pendidikan, bidang komunikasi, bidang transportasi, bidang ekonomi, dan bahkan bidang kesehatan. Sehingga ketika ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai bidang tersebut, akan berhubungan dengan teknologi. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari teknologi dan masyarakat dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Ketika masyarakat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, masyarakat akan merasakan dampak dari teknologi tersebut secara langsung. Dampaknya itu ada dua. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak tersebut muncul tergantung dari cara kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Ketika kita dapat menggunakan teknologi secara bijak, tentunya dampak yang muncul adalah dampak positif. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak bisa menggunakan teknologi dengan bijak, maka yang muncul adalah dampak negatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita sebagai kaum generasi muda untuk menggunakan teknologi secara bijak. Nah, salah satu contoh perkembangan dari teknologi itu adalah sosial media. Pasti teman-teman sekalian punya sosial media, terutama kaum generasi muda. Nah, apa aja sih sosial media itu? Sosial media itu ada YouTube, ada Twitter, lalu ada WhatsApp, ada TikTok, dan masih banyak lagi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus media sosial adalah Instagram. Sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu pengaruh teknologi khususnya Instagram terhadap kaum generasi muda. Alasan saya memilih aplikasi Instagram adalah Indonesia pada tahun 2023 menduduki posisi keempat dengan pengguna Instagram terbanyak dengan 89,15 juta pengguna Instagram. Dan sebagian besar pengguna tersebut adalah kaum generasi muda, sehingga sesuai dengan topik kita hari ini. Selain itu, saya juga merupakan pengguna Instagram dan sudah merasakan dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di Instagram, kita bisa memposting foto atau video keseharian kita, dan orang lain dapat melihat konten tersebut. Begitupun sebaliknya. Ketika ada seseorang yang mengupload foto atau video keseharian mereka, kita dapat melihat konten tersebut. Dan konten ini bisa diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia. Hal ini tentunya sangat menarik, karena dengan begitu, kita bisa melihat aktivitas di luar negeri sana, tanpa harus mengeluarkan energi dan uang yang banyak. Selain itu, karena semua orang dapat mengakses atau memposting, bahkan mengupload foto atau video, tentunya informasi akan beredar dengan sangat cepat, dan kita akan dengan cepat untuk memperoleh suatu informasi. Di Instagram, kita dimungkinkan untuk bertukar pesan dengan teman kita melalui DM atau direct message. Dengan begitu, Instagram akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Selain itu, di Instagram juga memungkinkan untuk kita login akun Instagram kita melalui beberapa perangkat. Semisal handphone kita tidak dapat berfungsi dengan baik, maka kita bisa mengakses Instagram lewat laptop sehingga komunikasi kita tidak terputus. Instagram bisa membuat kita lebih termotivasi. Saya sendiri merasakan hal ini. Saya suka melihat sesuatu yang teratur dan serasi. Oleh karena itu, saya memfollow atau mengikuti akun-akun yang memiliki postingan yang teratur, produktif, dan juga serasi. Pada awalnya, mungkin saya hanya muncul rasa suka ketika melihat postingan tersebut. Namun lama-kelamaan, saya mulai mengikuti apa yang diposting tersebut dan membuat saya lebih termotivasi untuk hidup lebih teratur, lebih serasi, dan lebih produktif. Di Instagram ini terdapat banyak sekali informasi-informasi tentang webinar atau talk show yang pembicaranya tentunya sangat berkualitas, lalu ada juga perlombaan-perlombaan, lalu ada kelas online. Biasanya kelas online ini mengambil kelas bahasa asing atau kelas mata pelajaran, dan kelas online ini juga tersedia yang gratis. Lalu ada juga informasi mengenai beasiswa.
Saat kelas 10, saya beberapa kali mengikuti perlombaan-perlombaan online di Instagram. Dan manfaat yang saya dapatkan itu banyak sekali, mulai dari pengalaman baru, saya mendapatkan teman-teman baru, saya mendapatkan latihan-latihan soal, dan sertifikat. Biasanya ketika kalian mengikuti perlombaan online, itu kalian akan mendapatkan sertifikat, baik sertifikat pemenang maupun sertifikat sebagai peserta. Dengan begitu, banyak sekali manfaat dari aplikasi Instagram jika kita dapat menggunakannya dengan bijak. Namun, selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari penggunaan Instagram. Ketika seseorang mengakses Instagram secara berlebihan, akan muncul rasa kecanduan untuk mengakses Instagram secara terus-menerus. Hal tersebut tentunya tidak baik, karena akan membuat seseorang menjadi bermalas-malasan, turunnya tingkat produktivitas, turunnya keinginan untuk bersosialisasi, dan akan berakibat juga terhadap mental dari sang pengguna. Selain itu, Instagram juga bisa digunakan oleh oknum-oknum yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Mereka akan dapat dengan lebih mudah untuk menyebarkan informasi-informasi yang jahat atau palsu. Karena Instagram diakses oleh seluruh orang dan informasi tersebut akan cepat beredarnya. Kebanyakan orang akan langsung percaya terhadap informasi yang didapatkan, sehingga mereka tidak mengecek terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Hal tersebutlah yang membuat munculnya berita hoaks dan banyak yang menyebarluaskannya. Sehingga Instagram dapat menjadi sarana untuk penipuan. Lalu, Instagram bisa membuat kita menjadi tidak percaya diri. Hal ini terjadi karena ada beberapa orang yang sangat memperhatikan jumlah like dan komentar di postingannya. Jadi, ketika ada komentar negatif atau jumlah like di postingannya sedikit, ia akan merasa tidak percaya diri. Ia akan takut menjadi bahan omongan orang lain, dan bahkan ia bisa menjadi takut untuk memposting atau mengupload foto atau videonya sendiri di akunnya sendiri. Hal itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kurang ekspresif dan menjadi kurang percaya diri. Itu dia beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan Instagram. Teman-teman sekalian pastinya ingin mendapatkan dampak positif dari penggunaan Instagram dan terjauh dari dampak negatif yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sedikit tips agar teman-teman bisa mendapatkan dampak positif dari penggunaan Instagram. Tips yang pertama, ingat waktu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu terlalu lama di Instagram, karena hal tersebut akan membuat kita menjadi bermalas-malasan dan tidak produktif. Tips yang kedua, mencari tahu kebenaran suatu informasi ketika melihatnya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari suatu informasi sebelum kita menyebarluaskannya ke orang lain. Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Tips yang ketiga, ikuti orang-orang yang produktif dan inspiratif. Dengan begitu, kita akan semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi lebih produktif. Tips yang keempat, upload konten-konten yang berkualitas. Dan tips yang kelima, ekspresikan diri. Jangan sampai kita takut untuk mengekspresikan diri di akun media sosial kita. Kiranya sekian dari saya. Kita sudah membahas dampak positif dan negatif dari aplikasi Instagram. Saya juga sudah memberikan sedikit tips untuk teman-teman agar bisa menggunakan Instagram dengan bijak. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman agar kita semua bisa menjadi pribadi yang bijak dan pandai untuk menyikapi perkembangan teknologi di era modern ini. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.